nyambung dari kuliah-kuliah dosen yang lain tentang mesenchymal stem cell. Jadi ini mesenchymal stem cell dan osteoartritis ya. Ya, jadi eh, tahun 1970 itu yang namanya Friedenstein ya. Itu pertama kali mengenalkan bahwa ada sel ya dari sumsum tulang yang sifatnya plastik aderen dan bisa dikultur ya. Nah, dia menyebutnya waktu itu stromal cell. Kemudian berkembang, sel ini bisa dikultur, punya sifat plastik aderen dan uh, bentuknya itu menyerupai fibroblast ya. Sehingga dulu satuannya namanya colony forming unit fibroblast. Jadi itu udah 3 ya. 1, plastik aderen. 2, dapat dikultur. Yang ketiga, bentuknya seperti fibroblast. Kemudian sel ini itu ternyata bisa berdiferensiasi menjadi bentuk-bentuk sel yang lain. Nah, ini menarik ya. Jadi selain bisa dikultur, dia kalau diambil dari tulang tidak hanya jadi tulang, tapi dia bisa berdiferensiasi menjadi jaringan kondrogenik, bisa menjadi jaringan saraf ya, neurosit ya, kemudian juga bisa menjadi sel-sel lain ya, mesoderm, ektoderm, endoderm ya. Nah, ini buktikan pada tahun 80 uh, Koppen ini bisa membuat stem cell ini, bone marrow stem cell ini berdiferensiasi menjadi jaringan ektoderm, misalnya kulit ya. Kemudian pada tahun 2000 ya, itu bisa berdiferensiasi menjadi jaringan endoderm. Jadi awalnya mesenchymal itu kan sel mesoderm ya. Jadi kalau kita ambil bone marrow ya dia paling jadi tulang, jadi otot, ya, jadi cartilage. Tapi ternyata dia juga bisa berubah menjadi jaringan ektoderm dan endoderm. Ya. Tahun 93 mulai pada manusia atau human. Jadi kalau kita tahun 2023 baru mulai pada human, kita udah terlambat 30 tahun sebenarnya ya dibandingkan penemuan awal 93 mencoba ke manusia. Dan ribuan, mungkin ratusan ribu stem cell sudah di trial ke manusia. Ya, yang awal itu diambil dari bone marrow sumsum tulang ya. Tapi sekarang karena dia invasif ya dan sifat stemness-nya itu lebih kurang ya, kita menggunakan sumber dari umbilical cord atau placenta. Nah, ini yang saya lihat, jadi karakteristik dari mesenchymal stem cell itu paling nggak ada 3. Yang pertama, adalah to tissue culture plastic under standard culture condition. Jadi dia bisa adherence to tissue culture ya, bisa di culture dan bisa melekat pada cawan plastik. Kemudian cell surface characterization-nya ada positif uh, uh, surface marker tertentu dan negatif terhadap surface marker tertentu. Jadi CD ini artinya protein permukaan ya. Kalau kita kenal ada CD44. CD ini sekarang udah sampai 200, 300, 400 bahkan ya. Nah, International Stem Cell Standard itu membuat for cellular therapy itu membuat kriteria stem cell itu dia harus memproyeksikan positif terhadap CD73, CD90, CD105 dan negatif terhadap CD11B, CD34, CD45, CD79 dan human leukocyte antigen. HLA ini patut digarisbawahi ya. Jadi stem cell ini dia uh, tidak ada reaksi penolakan karena dia mengekspresikan negatif surface marker HLA MHC tipe 1 ya. Kemudian dia bisa berdiferensiasi. Jadi kalau adik-adik mau buat penelitian, sebelum stem cell itu dicobakan, mau dia in vitro, in vivo, mau dia ke manusia, ke hewan, harus dibuktikan dulu dia memenuhi 3 kriteria ini. Kalau tidak bisa memenuhi 3 kriteria ini, tidak bisa disebut sebagai mesenchymal stem cell. Ya. Kemudian bagaimana stem cell itu bisa berubah-ubah ya bentuknya, bisa berdiferensiasi menjadi sel kulit, kapan dia berdiferensiasi menjadi kardiomyosit, kapan dia berdiferensiasi menjadi sel lain, itu tergantung dari
phenotypic reprogramming of stem cell dependent on cellular environment. Jadi tergantung dari lingkungan sekitarnya. Kalau kita beri dia stimulus untuk berubah menjadi sel tulang, maka dia akan berubah jadi sel tulang. And the temporal application of instructive agents and their persistence. Jadi tergantung juga agent-agent yang ada di lingkungannya. Nah, kemudian berikutnya, selain dia bisa berdiferensiasi, ternyata mesenchymal stem cell ini bisa mengeluarkan berbagai macam senjata-senjata ya. Senjatanya berupa apa? Growth factor, cytokine, bioaktif, faktor-faktor bioaktif ya. Baik, mesenchymal stem cell may be contained in exosomes and microvesicles that function in a paracrine manner ya. Jadi dia itu bisa mengeluarkan exosom, microvesicle yang isinya growth factor, cytokine, yang dia berfungsi sebagai faktor-faktor paracrine. Artinya apa? Faktor-faktor paracrine ini bekerja terhadap sel-sel tetangganya. Jadi dia bisa mempengaruhi sel-sel yang ada di sekitarnya dengan cara berkomunikasi aktif, dengan cara mengeluarkan eksosom dan microvesicle. Ya. Nah, immunomodulatory mesenchymal stem cell ya, itu kemampuan dia mengeluarkan berbagai macam sel imun ini ya, itu sangat penting dalam perannya dalam mengobati berbagai macam penyakit ya. Dua yang paling penting diantaranya adalah IL-10 dan TGF-beta ya. IL-10 ini sitokin anti-inflamasi. Kemudian TGF ini juga penting ya sebagai growth factor yang paling penting. Kemudian bisa mempolarisasi makrofag tipe 1 menjadi tipe 2. Nah, ini kalau kita perhatikan mesenchymal stem cell bagaimana begitu kompleksitasnya mempengaruhi berbagai macam respon imunitas ya, dari mulai makrofag, dendritic cell, sel B, T helper 17, Treg, natural killer ya. Dalam arti yang positif ya. Sekarang kita masuk pada osteoartritis. Jadi dengan memahami bahwa kemampuan mesenchymal stem cell dalam berdiferensiasi dan kemampuan stem cell mengeluarkan berbagai macam sitokin dan growth factor yang penting, maka osteoartritis yang penyakitnya itu didasari dengan kelainan degeneratif dan inflamasi, jadi ada degeneratif, ada inflamasi, maka cocok sekali kalau kita obati dengan mesenchymal stem cell. Ya. Nah, osteoartritis ini sebabnya apa ya? Di antaranya karena overuse ya, obesitas, usia. Paling sering terjadi di daerah lutut ya, sendi lutut ya. Apa yang terjadi? Ya kartilagonya, tulang rawan yang ada di sendi itu menjadi rusak ya. Sebenarnya kerusakan metaloproteinase sehingga terjadi kerusakan dari cartilage ya. Nah, ini pada osteoartritis mediator-mediator inflamasi ikut berperan ya. Di antaranya adalah nitric oxide, interleukin 1, TNF-alpha. Jadi tiga ini nitric oxide itu antioksidan ya. Recording in progress. Interleukin 1 dan TNF-alpha ini sitokin pro-inflamasi. Apa yang terjadi? Dia akan menginduksi kondrosit untuk memproduksi protease. Berarti tambah rusak. Protease itu berarti merusak protein. Mengeluarkan kemokin, ya, mengeluarkan eukasinoid seperti prostaglandin dan leukotriene, dan menempel pada reseptor permukaan kondrosit, menyebabkan matriks metaloproteinase. Diingat-ingat ya, ya. Matriks metaloproteinase itu enzim yang kalau kadarnya meningkat, itu akan menyebabkan kerusakan pada jaringan matriks ya. Nah, selama ini kita menterapi osteoartritis itu dengan apa? Dengan kortikosteroid, dengan analgetik ya. Kemudian kalau sudah tahap lanjut ya dilakukan suntikan intraartikuler ya. Kalau nggak berhasil juga ya operasi total knee replacement, diganti sendinya ya. Tapi permasalahannya kalau kita cuma menginjeksikan kortikosteroid, ya kita mengobati inflamasi, tapi degeneratifnya itu nggak, prosesnya tidak bisa reversible ya, sehingga kita butuh ya pasien-pasien itu tidak sampai pada penggantian sendi ya. Nah,
Bagaimana mesenchymal stem cell itu perannya dalam osteoartritis? Yang pertama adalah kemampuan dia berdiferensiasi tadi ya. Yang kedua, mesenchymal stem cell ini memperbaiki tulang rawan sebagai kondroprogenitor ya, untuk menggantikan tulang rawan yang terluka. Kalau asam hyaluronat dan kortikosteroid nggak bisa dia membuat tulang rawan baru ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini beneficial effect of mesenchymal stem cell based treatment, yang pertama significantly reduce cartilage degeneration, cartilage destruction-nya down, subchondral remodeling-nya juga decrease. Sementara sebaliknya cartilage regeneration-nya naik dan chondrocyte cluster-nya juga bertambah ya. Yang kedua significantly attenuated joint inflammation. Jadi secara signifikan dia mengurangi kerusakan sendi dan significantly improve clinical dan radiographic symptoms. Sebenarnya ada dua. Satu, significantly reduce cartilage degeneration. Yang kedua, significantly attenuated joint inflammation. Dua itu. Kalau dua ini terjadi, maka improve clinical and radiographic symptom mesti ya terjadi. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana dia mempengaruhi inflamasi, activation of M1 macrophage menjadi turun ya. Jadi makrofag itu ada dua tipe, ada makrofag yang M1, ada makrofag yang M2 ya. M2 yang paling baik ya. M1 itu proinflamasi ya. Expression dari matriks metaloproteinase juga menurun ya. Kemudian mesenchymal stem cell juga mengurangi kerusakan jaringan, menghambat fibrosis dan apoptosis ya. Meningkatkan angiogenesis ya. Dengan cara apa? Mengeluarkan TGF beta, VEGF, menurunkan matriks metaloproteinase ya, dan seterusnya. Ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita memberikan mesenchymal stem cell? Mesenchymal stem cell ada dua cara pemberiannya. Bisa intravenous, bisa locally, bisa intravenous ya. Yang paling baik pastinya locally injected. Ya, locally injected itu di mana ya? Intraartikuler, ya. Langsung ke intrasendinya, ya. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Adik-adik? Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, jadi kalau kemarin buat apa sih mesenchymal stem cell ini ya? Mesenchymal stem cell itu paling bagus sebenarnya sekarang untuk degeneratif. Salah satu penyakit degeneratif itu adalah osteoartritis ya. Jadi kalau kita bagi-bagi kemampuan stem cell tadi ada dua ya. Kemampuan dia untuk berdiferensiasi, kemampuan dia untuk apa tadi? Untuk mengeluarkan sitokin dan growth factor ya, immunomodulatory properties dan differentiation dan ability to differentiate into multilineage tissue ya. Kemampuan dia ability to differentiate untuk berdiferensiasi into multiple tissue menjadi berbagai macam sel ya, jaringan. Yang kedua, the ability to secrete cytokine, several cytokine and growth factor ya. You mount several cytokine and growth factor. Gitu. Nah, sitokin dan growth factor ini fungsinya apa? Ya selain fungsinya controlling inflammation juga regeneratif injured tissue untuk meregenerasi jaringan yang mengalami cedera. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih ya, saya sangat appreciate karena adik-adik ini diantara sedikit orang yang tertarik dengan dunia-dunia begini ya. Saya yakin sekali kalau mata kuliah elektif yang lain kayak Mars mungkin rame ya. Nah, yang begini-begini ini jarang. Nah, justru kita cari yang jarang-jarang itu deh. Kalau udah banyak kan kompetisi kita sulit kan. Nah, kalau jarang ini luar biasa loh, ya. Luar biasa. Jadi kamu akan merasakan itu, ya. Gitu. Jadi, oke, good, ya. Excellent, luar biasa. Kamu mau ngambil mata kuliah elektif ini. Dan kita juga bentuk apresiasi kita nggak akan mempersulit ya pastinya sebagai bentuk apresiasi adik-adik sudah mau ngambil kuliah ini. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Banyak, dokter. Recording stopped. Kerjain cepat mau tak kumpulin. Ya, deadline jam 11 ya.